Tapi kalau masjid dipakai untuk kekerasan, dampaknya besar sekali. Tempat dia bukan cuma tempat iman, tapi tempat aman. Maaf, ini tuh sebenarnya bukan hanya masjid kan, Bib. Sebenarnya kalau kita bicara kan gereja pun begitu, Bib. Seharusnya. Iya, orang mau tiduran di gereja aja, ya parkiran aja, kadang-kadang parkirnya tuker-tukeran kan, gitu larinya. Iya kan seharusnya kan rumah ibadah itu menjadi museum peradaban ya Om Ded. Yang menjadi contoh bagi semua tempat, semua orang bagaimana sih seharusnya membangun peradaban. Makanya dari awal Masjid Istiqlal dibangun oleh arsitek yang non muslim dan berdampingan dengan katedral, kemudian dibangun terowongan toleransi di sana. Itu kan untuk membangun kesadaran bahwa dari rumah ibadah seharusnya peradaban itu dibangun. Tapi kalau kemudian rumah ibadahnya justru dijadikan tempat persekusi, kan yang seharusnya rumah ibadah itu menjadi tempat dakwah, ini justru menjadi tempat provokasi, menjadi tempat arogansi. Yang seharusnya orang ke rumah ibadah jadi berkesan tentang agamanya, bukan hanya mendengar pesannya. Ini justru lah, katanya agamanya damai, tapi kenapa yang dipertontonkan di rumah ibadahnya loh? Kekejian. Kita udah dihadapkan dengan oknum-oknum umat beragama yang mengatasnamakan agamanya, tapi melakukan tindakan yang tidak beragama. Sekarang diperlebar lagi menjadi rumah ibadahnya yang terjadi tindakan-tindakan yang bukan hanya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, tapi bertentangan dan mengerikan dalam perspektif agama. Ngeri begitu lihat kalau videonya kayak begitu, sampai pikir itu apa coba? Itu dia. Dan yang dikhawatirkan kan kalau kita yang umat Islam, kita tahu bahwa masjid di zaman Nabi tidak begitu kan. Tapi kalau perspektif orang yang tidak paham Islam, ya tinggal ngomong kan, tuh, lihat tuh. Iya kayak itu kalau yang provokasi. Kalau yang nothing tulus aja Om Ded, kan bisa jadi kayak pertanyaan tadi Om Ded itu muncul. Emang nggak boleh ya tidur di masjid? Iya, karena nggak paham. Dan jadi. Dan tidak minimal tidak boleh. Terus bentuk penegasan ketidakbolehannya memang kayak sampai sebegitunya ya. Iya, kan bisa jadi kalau orang yang berpandangan Islam itu sebagai agama yang mengerikan dengan perang-perang yang terjadi di Timur Tengah, bisa jadi kemudian mendapatkan justifikasi. Ini balik-balik lagi ya, kita bikin acara login hampir 3 tahun, ya kan? Ingat dari zaman-zamannya kata kafir itu mengerikan. Iya. Sampai sekarang orang juga udah fun-fun aja itu sebenarnya. Tapi dengan adanya hal kayak begini-begini itu bisa jadi pembenaran kan. Gitu. Itu dia pentingnya bahwa kita bersikap dengan podcast ini untuk memberikan pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan pentingnya negara hadir melalui penegakan hukum yang tegas, karena ini bisa mencederai toleransi, mencederai nilai-nilai agama, dan bukan hanya bisa menormalisasi, tapi juga menspiritualisasi nilai-nilai kriminalitas. Tapi kan kalau menurut saya yakin menurut Habib juga, kayaknya pelakunya ini tidak ada urusannya dengan agama sebenarnya kan.